video pembelajaran. Kali ini di bagian pertama, saya akan memberikan materi matematika peminatan untuk kelas 12, yaitu untuk KD 31 dan 41 tentang limit fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk ke limit fungsi trigonometri, ada yang perlu kita ingat, yaitu kita sudah pernah mendapat yaitu tentang limit fungsi aljabar di kelas 11 semester 2. Di situ saya nanti harus mengingat sifat-sifat limit fungsi aljabar karena kita akan pakai di limit fungsi trigonometri. Kemudian saya juga mengingat bagaimana saya menghitung limit fungsi aljabar. Kita menghitung limit fungsi aljabar waktu itu ada menggunakan cara substitusi, ada menggunakan cara memfaktorkan. Nanti sama, kalau kita menghitung nilai limit fungsi trigonometri, saya bisa menggunakan substitusi, ada bisa menggunakan juga memfaktorkan. Kemudian saya juga ingat bentuk-bentuk tak tentu. Jadi nanti kalau kita menghitung limit, dapat hasilnya tidak ada masalah, tetapi kalau kita hitung limit kita dapat bentuk misalnya 0 per 0, tak berhingga bagi tak berhingga, tak berhingga kurang tak berhingga, ini adalah bentuk tak tentu, sehingga nanti perhitungan limit dikerjakan dengan cara lain. Oke. Kemudian saya juga harus mengingat yaitu rumus-rumus trigonometri yang kita sudah pelajari di kelas 10 dan kelas 11 karena kita akan gunakan di sini. Kemudian juga saya ingat nilai-nilai perbandingan trigonometri. Oke, sekedar mengingat saja, di sini saya memberi contoh limit fungsi aljabar. Contohnya misalnya di sini limit dari x kuadrat kurang 3x jika x-nya mendekati 2 ini berapa? Ini adalah fungsi aljabar. Nah, kalau saya hitung limit, pertama itu kita selalu substitusi. Kalau kita dapat nilai, tidak ada masalah, itu nilainya. Oke, coba kita substitusi, kita ganti x ini dengan 2. Berarti menjadi 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2. Tidak lain. 2 pangkat 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kurang 6, yaitu min 2. Oh, nilainya adalah min 2. Jadi kita langsung dapat hasilnya. Oke, contoh berikut. Di sini satu contoh lagi. Misalnya kita disuruh menghitung yaitu limit dari x kuadrat kurang 9 bagi x kurang 3 jika x-nya mendekati 3. Awal tadi Ibu sampaikan bahwa kita menghitung limit awalnya substitusi. Coba kita substitusi. Kalau substitusi saya ganti x dengan 3, berarti ini jadi 3 pangkat 2 kurang 9 bagi 3 kurang 3. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kurang 9 hasilnya 0. 3 kurang 3, 0. Ternyata saya dapat 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Kalau dia bentuk tak tentu, berarti saya harus kerjakan dengan cara lain. Ya, cara lain yaitu berikutnya cara memfaktorkan. Oke, kalau dengan cara memfaktorkan seperti ini. Saya hapus. Limit dari di sini kalau cara memfaktorkan nanti ada faktor sama. Yang saya faktorkan pasti yang bagian atas, yang bagian bawahnya tetap yaitu x kurang 3. Di sini x-nya mendekati 3 ya. Saya faktorkan ini x kuadrat kurang 9. Pasti nanti ada faktor sama. Kalau memfaktorkan itu kita sudah belajar di SMP, x kuadrat x kali x. Ini di sini unsur x-nya yaitu kan 0 kali x karena tidak ada. Nah, di sini kita faktornya jadi min 9 ini dari min 3 kali plus 3. Jadi nanti kalau kita kali x kuadrat, x kali 3, 3x, min 3 kali x adalah min 3x, jadi ini kan jadinya 0. Min 3 kali 3 hasilnya adalah min 9. Jadi pemfaktoran saya adalah x kurang 3 kali dengan x tambah 3. Kalau sudah, kita lihat ada faktor sama. Ada faktor sama, langsung kita bagi. Kita bagi sama, tinggallah limit dari x tambah 3. X-nya di sini mendekati 3. Kalau sudah, terakhir kita substitusi, ganti x-nya dengan 3 menjadi 3 tambah 3. Nilainya adalah 6. Oke, ini kita sekedar mengingat
limit fungsi aljabar. Lanjutkan, untuk bagian pertama ini kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Di sini misalnya kita disuruh menghitung limit dari sin X jika X-nya mendekati pi per 4. Sin X ini bukan fungsi aljabar, tetapi ini adalah fungsi trigonometri, sehingga namanya limit fungsi trigonometri. Kita hitung awal substitusi. Kita substitusi, coba kita ganti X ini dengan pi per 4. Berarti menjadi sin pi per 4. Kita sudah belajar ini di kelas 10 dan kelas 11. Pi ini tidak lain sama saja dengan 180 derajat. Di situ pi per 4, berarti 180 derajat bagi 4, tidak lain adalah 45 derajat. Jadi ini sama saja dengan sin 45 derajat. Kalau begitu, sin 45, kamu harus mengingat tabel trigonometri yang kita sudah pelajari. Sin 45 derajat itu berapa? Jelas ini sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Ini nilainya. Oke, contoh berikut misalnya saya disuruh menghitung yaitu limit dari kosinus kuadrat X ditambah sin X jika X-nya mendekati pi per 2. Oke, saya hitung, kita substitusi ya. Tadi kita substitusi, kita ganti di sini. Berarti kita ganti X ini dengan pi per 2. Berarti saya pindah saja di sebelah. Limit dari kosinus kuadrat X tambah sin X jika X-nya mendekati pi per 2. Kita ganti. Ini menjadi kosinus kuadrat X ganti dengan pi per 2 ditambah sin X-nya ganti pi per 2. Oke, kalau sudah kita sederhana dia. Ini kosinus kuadrat pi per 2 boleh ditulis menjadi kosinus pi per 2 pangkat 2. Baru ditambah sin pi per 2. Kita hitung. Pi ini kita boleh ganti derajat. Kalau pi per 2 berarti 180 bagi 2, yaitu 90 derajat. Ini sama saja dengan kosinus 90 derajat dikuadratkan tambah sin 90 derajat. Ini juga kita ingat tabel trigonometri yang kita sudah dapat di kelas 10 dan 11. Kosinus 90 derajat itu nilainya adalah 0. 0 pangkat 2 ditambah sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Oke, kita dapat nilainya. Oke, tambah satu lagi contoh misalnya yaitu yang C. Limit dari yaitu kosinus 2x jika x-nya mendekati yaitu 2pi per 3. Seperti ini. Seperti biasa kita substitusi. Kita ganti x ini dengan 2pi per 3. Berarti di sini menjadi kosinus 2 kali 2pi per 3. 2pi per 3. Tidak lain sama aja dengan kosinus 2 kali 2pi adalah 4pi bagi 3. Kalau kita mau ganti derajat boleh. Pi per 3. Pi ini 180. 180 bagi 3 yaitu 60. 60 kali 4 yaitu 240. Jadi ini sama saja dengan kosinus 240 derajat. Kita hitung kosinus 240 derajat ini berapa? Kita ingat kembali materi kelas 10. Di sini kita lihat sudut 240 itu ada di kuadran berapa? Kita hitung sudut dari sini 0 derajat, ini 90, 180, 270, satu putaran penuh kembali 360. Pastinya sudut 240 derajat ada di kuadran 3. Di kuadran 3 ini kita ingat, kuadran 3 ini yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen. Tangen dan kotangen. Ini nilainya bernilai positif. Yang lain nilainya negatif. Kemudian, kalau di kuadran 3, sudut yang kita pakai di sini ada bisa yaitu sudut 180 ditambah alfa atau 270 dikurangi alfa. Kita pakai ini saja. Ini kuadran 3.
Oke, kita pakai rumus di situ. Karena kita mau menghitung kosinus, kita pakai rumus ini. Kosinus dari 180 tambah alfa. 180 tambah alfa. Tidak lain rumusnya. Di sini karena dia di kuadran 3, 240 di kuadran 3, dan yang ditanya adalah kosinus, berarti nilai kosinus ini adalah bernilai negatif. Di kuadran 3 yang bernilai positif itu tangen dan kotangen. Ini yang ditanya kosinus, berarti di sini dia bernilai negatif. Itu bernilai negatif nanti. Ini nanti sama saja dengan min kosinus alfa. Itu rumus untuk mencari kosinus 240. Kita tinggal ganti. Kalau begitu kosinus 240 derajat sama dengan kosinus, kita masukkan 180 ditambah berapa derajat supaya jadi 240. Pastinya ditambah 60 derajat. Masukkan rumus, dia bernilai negatif, yaitu sama aja tinggal kosinus alfa. Alfanya adalah 60. Berarti di sini saya dapat nilainya min kosinus 60 itu nilainya adalah setengah. Jadi kosinus 240 nilainya min setengah. Sudah kita dapat di sini hasilnya adalah min setengah. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh berikut, misalnya kita disuruh menghitung limit sin X bagi sin 2X jika X-nya mendekati 0. Kita hitung, coba kita substitusi dulu, kita ganti X dengan 0. Berarti di sini menjadi sin 0 bagi dengan sin 2 kali X ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 yaitu 0. Sin 0 bagi sin 0. Sin 0 itu nilainya 0. Ini juga 0. Jadi kita dapat 0 per 0. Ternyata dia bentuk tak tentu. Berarti saya kerjakan dengan cara lain. Tadi kalau saya dapat bentuk tak tentu, saya kerjakan cara lain. Cara lain di sini yaitu memfaktorkan. Kalau memfaktorkan, nanti di sini ada faktor sama. Cuma kamu melihat pasti mana saya mau memfaktorkan bagaimana. Di sini kita menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah pernah kita dapat. Yang saya harus ganti rumus ini, sin 2x. Kita sudah pernah dapat, yaitu rumus sin 2 alfa itu rumusnya 2 sin alfa kali cos alfa. Sehingga sin 2x itu nanti sama saja dengan 2 sin x kali dengan cos x. Ini yang saya pakai. Sehingga di sini saya ganti menjadi limit dari X-nya mendekati 0, sin X-nya tidak diganti, sin X-nya tetap, sin 2X ganti dengan 2 sin X kali kosinus X. Kalau saya sudah mengganti dengan rumus trigonometri, saya lihat sekarang ada faktor sama. Ada faktor yaitu sin dengan sin, jadi sin X saya bagi dengan sin X, tinggallah saya dapat yaitu limit dari ini dibagikan 1, di atas 1 di bawah 1, jadi hasilnya di atas 1 di bawah 2 kali cos X, 2 kali cos X. X-nya mendekati 0. Kalau sudah sederhana sampai di sini saya substitusi, saya ganti X-nya dengan 0, berarti menjadi 1 bagi 2 kali kosinus 0, tidak lain 1 bagi 2 kali kosinus 0 ini nilainya adalah 1, sehingga saya dapat hasilnya adalah 1 per 2. Oke, contoh lagi masih sama. Misalnya di sini saya disuruh menghitung limit 1 kurang kosinus 2x dibagi sin x jika X-nya mendekati 0. Awal saya hitung limit, saya substitusi. Kalau saya substitusi, saya ganti X ini dengan 0, nanti jadi 1 kurang kosinus. X ganti dengan 0, 2 kali 0, langsung 0, jadi kosinus 0. Bagi, ini di bawah berarti jadi sin 0. Oke, sederhana, 1 kurang. Kosinus 0 itu nilainya 1. Sin 0 nilainya 0. Di atas 1 kurang 1, 0. Jadi dapat 0 per 0. Ternyata saya dapat hasil 0 per 0. Berarti saya kerjakan cara lain. Cara lain itu memfaktorkan. Tapi kalau saya lihat di sini, mau faktorkan, saya mau faktorkan bagaimana?
pasti yang di bawah saya tidak faktorkan, dia tetap. Pasti yang saya ubah di atas. Saya ubah dulu menggunakan rumus trigonometri yang kita sudah pernah pelajari. Di sini yang kita ubah nih, kosinus 2x. Kita sudah dapat sudut rangkap kosinus 2 alfa itu ada rumus ada 3 ya. Kosinus kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Ada lagi kosinus 2 alfa juga bisa 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Bisa juga kosinus 2 alfa yaitu 2 kosinus kuadrat alfa kurang 1. Ini rumus dari sudut rangkap untuk kosinus 2 alfa. Kita pakai yang sesuai, karena di bawah ini ada sin X, pasti saya pakai yang ada faktor sama yaitu sin X. Kalau ini saya ganti dengan ini, nanti di sini masih ada kosinus kuadrat alfa. Kalau saya pakai yang di atas, tidak ada perubahan. Pastinya saya pakai yang tengah ini yang sesuai. Di situ kosinus 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Saya ganti, kalau kosinus 2x ya menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Saya ganti di sini. Nanti menjadi yaitu di bawahnya tetap sin x, di atas 1 kurang. Ini saya ganti kosinus 2x dengan ini, tapi saya harus kurung karena ini ada tanda min, kita harus kurung, ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Kalau sudah, kita sederhanakan menjadi limit dari, ini tetap x mendekati 0, di bawah tetap sin x. Kita sederhanakan, kurung ini kita hilangkan, berarti 1 tetap, ini kita kalikan jadi min 1, ini kita kalikan min kali min jadi plus 2 sin kuadrat x. Kalau sudah, menjadi ini tetap, di bawah tetap, 1 kurang 1 habis 0, tinggallah ini 2 sin kuadrat x. Kalau sudah, ini sin kuadrat x ini kan sama saja dengan sin x kali sin x, jadi nanti kan bisa dibuat 2 kali sin x kali sin x, bagi lagi dengan sin x. Sampai di sini sudah ada faktor sama, kita tinggal bagi atas 1 bawah 1, kita dapat hasilnya menjadi 2 kali sin x, 2 kali sin x, x-nya mendekati 0. Sudah sederhana sampai di sini. Terakhir tinggal substitusi, kita ganti x-nya dengan 0 menjadi 2 kali sin 0, tidak lain 2 kali sin 0 itu nilainya adalah 0. 2 kali 0 yaitu 0. Oke, kita sudah dapat tidak lagi bentuk 0 per 0. Demikian. Lanjut contoh terakhir di sini. Misalnya kita disuruh menghitung limit dari 1 kurang sin x dibagi kosinus kuadrat x jika x-nya mendekati pi per 2. Kita coba substitusi. Saya ganti x dengan pi per 2, berarti 1 kurang sin x itu ganti pi per 2 bagi kosinus kuadrat x ganti dengan pi per 2. Tidak lain 1 kurang pi per 2 itu 90 derajat. Tidak lain jadi sin 90. Di bawah kosinus kuadrat pi per 2 ini sama saja kosinus 90 derajat dipangkatkan 2. Tidak lain 1 kurang sin 90 nilainya 1. Kosinus 90 nilainya 0, jadi 0 pangkat 2. Hasil akhir 1 kurang 1 0, 0 kuadrat 0. Oh, ternyata saya dapat bentuk 0 per 0. Berarti saya kerjakan dengan cara lain. Cara lain itu ada cara memfaktorkan, cuma di sini kita tidak bisa memfaktorkan seperti apa. Kita ubah dulu, kita ganti dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Kita punya rumus-rumus trigonometri ada banyak. Di situ ada kosinus kuadrat x ya ini. Kita ingat rumus di kelas 10, kosinus kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu nilainya 1. Di sini kosinus kuadrat x. Oh, berarti kalau kosinus kuadrat alfa sama saja 1, ini pindah ke sebelah menjadi kurang sin kuadrat alfa. Ini yang saya pakai. Saya ganti di sini. Kalau begitu kosinus kuadrat x sama saja 1 kurang sin kuadrat x. Itu saya ganti berarti menjadi
limit dari 1 kurang sin X ini dia tetap. Di bawah saya ganti dengan 1 kurang sin kuadrat X. Jika X-nya mendekati pi per 2 tetap. Kalau sudah, kita nanti harus faktorkan. Ada faktor sama. Yang kita faktorkan ini, yang di bawah. Kalau saya faktorkan nanti menjadi, yaitu yang di atasnya dia tetap 1 kurang sin X. Yang saya faktorkan ini di bawah, nanti dia menjadi 1 kurang sin kuadrat X, saya faktorkan menjadi, yaitu 1 ini kan dari 1 kali 1. Di tengah-tengahnya ini tidak ada, sama dengan tadi fungsi aljabar. Yang ada ini sin kuadrat X. Sin kuadrat X ini kan bisa dari sin X dengan satunya juga sin X. Sin kali sin jadi sin kuadrat. Karena tengah-tengahnya tidak ada, berarti nanti satunya min, satunya plus. Kalau kita kali kembali tepat, 1 kali 1, 1. Ini kita kalikan, jadi itu sin X. Nanti yang ini saya kalikan, yaitu min sin X. Ini min sin X, kalau dijumlahkan jadinya 0. Terakhir, min sin X kali plus sin X. Min kali plus itu min, sin X kali sin X adalah sin kuadrat X. Jadi saya faktorkan seperti ini. Kalau sudah, yaitu kita lihat ada faktor samanya, yaitu 1 kurang sin X. Kita bagi, ini kita bagi atas 1, bawah 1. Hasilnya kita dapat, yaitu ini tetap kita dapat di atasnya 1, di bawahnya 1 kali yang dalam kurung ini, berarti tetap hasilnya 1 tambah sin X. Kalau sudah sederhana seperti ini, baru kita substitusi. Kita ganti X itu dengan pi per 2. Berarti menjadi 1 bagi 1 tambah sin X, kita ganti pi per 2. Tidak lain 1 bagi 1 tambah pi itu 180 bagi 2, 90. Sin 90 adalah sin pi per 2, nilainya adalah 1. Sehingga ini menjadi 1 per 1 tambah 1, 2. Jadi nilainya adalah 1 per 2. Demikian pembelajaran video bagian pertama untuk matematika peminatan, yaitu limit fungsi trigonometri. Baik, terima kasih.